Apakah nanti boleh minta Ya, nanti biar dimasukkan di YouTube-nya Edukasi Camp. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah saya buat bola. Lalu misal kita di frame 60, kita membuat frame baru. Tapi kita tidak membuat keyframe, tapi melainkan membuat frame baru, yaitu dengan insert frame. Jadi ini akan ada lurus tanpa anti, kita buat insert frame saja. Kemudian kita bebas dari frame 1 sampai frame 60, kita klik bebas, klik kanan, misal saya di frame sini, klik kanan, lalu pilih create motion. Nah, setelah itu tampilannya akan jadi seperti ini. Dilihat di layar bentuknya menjadi seperti ini. Dan di frame bentuknya warnanya berubah. Jadi kesepelatan. Kemudian ini misalnya di frame 15, kita arahkan ini biru ini di frame 15. Kalau kita geser bola ini, bebas, terserah yang kalian mau. Saat sebelah sini. Kemudian di frame 30, kita geser sebelah sini. Nah, setelah digeser nanti akan keluar titik seperti ini. Titik motion. Kemudian kita geser lagi. Di frame 45 kita geser sebelah sini. Terakhir geser sebelah sini. Kalau misal dijalankan, nah, kalau dijalankan, nah dia akan berjalan sesuai dengan titik-titik yang itu yang sudah saya geser tadi. Nah, itu baru dasarnya. Kalau selanjutnya, ini bebas di mana? Maksudnya yang biru ini bebas mau taruh di sebelah mana? Nah, ini tuh yang ada titik-titik oranye ini itu bisa dilengkungkan. Apa kalian bisa melihat ada titik-titik di sini? Kalau misal kalian lihat, ini bisa dilengkungkan jika ini ada panah nih. Panah dan ada garis lengkung. Jika digeser, itu akan bergeser seperti ini. Nah, ini juga bisa dipindah lagi sebelah sini. Ini juga bisa dipindah-pindah ya. Jadi ini mengikuti garisnya. Kalau dimainkan, saya juga melengkung seperti ini. Nah, ini tuh namanya dalam motion gate. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya ya. Mungkin saya ulangi lagi aja biar mungkin bisa lebih pelajari lagi. Oke, yang pertama kita buat objek dulu. Kita buat objek dulu, kemudian di frame bebas, mau frame 60 atau frame 30 atau berapapun, kita buat frame baru. Yaitu misalnya di frame 60 kita klik kanan, pilih insert frame yang tanpa satu elemen terus. Insert frame. Nah, kita hanya memiliki satu titik aja di layar ini. Kemudian kita buat motion twin. Klik kanan, bebas mau di mana. Terus pilih create motion twin. Oh ya, ini otomatis ini langsung berubah layarnya jadi seperti ini. Kemudian pada frame-nya berubah warna coklatan. Mungkin ya di Adobe Flash itu mungkin warnanya beda atau gimana saya lupa. Kayaknya warnanya bisa berubah. Oh, lalu ya satu lagi
di objeknya ini otomatis berubah menjadi movie clip. Ya, di properties otomatis berubah menjadi movie clip. Oke, kita buat misal nih di frame 15 kita atur sebelah sini. Ini tinggal digeser saja ya. Misalnya garis biru ini tinggal digeser atau enggak, atau tidak langsung tinggal diklik aja. Misal mau bergerak ke frame mana. Misalnya begini, misalnya 45, saya klik di sini. Ini bolanya saya geser sini. Frame 60 juga saya geser. Langsung otomatis berjalan. Nah, seperti itu. Jalan sesuai keinginan kita. Oke, cara yang kedua, kita bebas yang biru bolanya mau sebelah mana ini. Apa namanya? Yang garis biru ini kita bebas mau taruh sebelah mana. Kita atur ini biar posisinya melengkung. Seperti ini. Ini seperti pantulan atau misalnya seperti ini. Nah, kalau ini sesuai dengan motion twin atau garis motionnya. Nah, kalau misal kalian mainkan titik-titik itu tidak kelihatan, cuma kelihatan waktu kalian mengeditnya saja. Seperti itu. Oke, dari penjelasan kali ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Aku, Kak. Halo, suaraku kedengeran nggak? Oh iya, kedengeran. Kan aku pakai Adobe Flash ya, Kak, ya. Kalau di contohnya Kak Yeriko tadi itu habis di create motion twin itu kan kalau dipindah kan ada garisnya gini ya. Kok di tempatku nggak ada ya? Dan motion twin mungkin bisa share screen biar saya lihat. Oh iya, boleh. Udah terlihat belum? Ya, itu kamu coba klik kanan di frame-nya. Kamu pakai apa? Sebelah mana? Yang di frame, di layar satu. Mau di sebelah mana? Gimana maksudnya? Maksudnya misal di frame 10. Klik kanan, Oh, klik kanan. ya. Coba remove twin dulu. Remove twin. Iya. Terus klik kanan lagi di situ. Ya. Oh iya itu. Oh CS3 ya? Iya. Oh iya. Ini kalau mau tak giniin tuh, nggak ada garis, nggak ada titik-titiknya tadi. Oh ya, ternyata saya kira tuh mungkin di Macromedia Flash atau CS3 kayaknya beda ya. Kalau yang pakai CS2 itu sama, Kak? CS2 mungkin ya di bawah CS3 di bawah ke bawah. Itu kayaknya beda. Kalau mungkin dari CS6 itu sudah tampilannya kayak itu tadi yang saya kasih lihat. CS6 sama ya? CS6 maksudnya Roswita bisa apa namanya? Maksud saya untuk CS6 sama kayak tampilannya Kak Yeriko gitu, Kak. Oh gitu ya. Jadi berarti CS3 ke bawah itu berarti tampilannya belum ke-update sama seperti kayak sekarang. Mungkin kamu siapa tadi mungkin Vita bisa mengikuti terlebih dahulu, mungkin teman-teman yang lain yang pakai Macromedia Flash atau CS3 bisa mengikuti terlebih dahulu ya. Oke, jadi yang CS6 ke atas, CS6 atau Animate sama. Oke, tapi tidak ada pertanyaan mengenai motion. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ini kita sudah belajar motion. Kemarin ada yang bertanya, ada yang pakai kalau yang Atlas Grid gimana gitu. Karena ada yang bertanya, Atlas Grid itu hampir sama. Ini saya buat. Nah, ini Atlas Grid.
add classic get itu kita ada garis, kita menyediakan sebuah garis dan objek. Ini saya akan buatkan baru lagi. Misal ini saya kasih nama kota. Ini saya hapus saja. Kita ngasih nama di layarnya kota, sama kayak kota. Ini saya buat nah ini kita di layar kotak frame 1 kita buat objek kotak seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada layar, di layar sini, layar kotak. Klik kanan, lalu pilih Add Classic Motion Get. Konfirmasi ya, di CS3 ada nggak? Atau di CS6 namanya lain? Karena kan saya cuma pakai aturan, saya agak lupa. Ya, yang di CS6 itu Add Classic Get ya, atau gimana saya lupa. Nah, kita yang gini, yang Add Classic Motion Get atau Add Classic Get. Kita klik. Nah, lalu membuat layar baru. Layar kotak ini berada di dalam get kotak. Nah, ini adalah get kotak. Get kotak ini nanti kita bisa membuat sebuah garis yang kita bikin. Misal saya membuat garisnya pakai pen tool. Kita misal buat garisnya dari sini. Nah, warna lainnya. Kita buat garisnya di tengah sini. Lalu kita buat garis seperti ini. Bebas ya garisnya ya. Nah, saat ini kita buat garisnya di get kotak, lalu objek kotaknya itu berada di bawah layar kedua, layar kotak. Oke, setelah itu misal ini saya mau di frame 60, yang get kotak ini saya buat keyframe, saya buat insert frame. Saya klik kanan, buat insert frame. Lalu di kotak itu, layar kotak frame 60, saya buat keyframe. Klik kanan, insert keyframe. Nah, jika sudah, kita pindah kotak ini ke paling ujung. Pastikan ya. Nah, seperti kalian memindahkan langsung ada titik lingkaran kecil hitam di sini. Nah, pastikan itu menyatu seperti itu. Di tengah-tengah persis. Nah, ini kan sudah. Jika sudah, kalian di layar kotak di tengah-tengah antara frame 1 sama frame 6 seperti biasa ya. Kalian klik kanan di sini, klik kanan, pilih Create Classic Twin. Nah, coba kita lihat dari frame 1. Dia berjalan, kita jalankan seperti ini. Dia akan berjalan mengikuti garis yang sudah saya buat. Nah, seperti itu. Jika dimainkan, ini kalau dihitung animate, garisnya tidak terlihat. Sama halnya kayak motion get tadi. Jika dimainkan tidak terlihat. Nah, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai Add Classic Motion Get. Saya mau tanya, Oh iya, ini yang bikin garisnya kok itu mas susah banget deh. Aku ketinggalan tadi kok. Tadi kan ini kota, ya, kota. Habis itu kan klik kanan, ya. masuk yang apa mau jenenge? Nanti mau hilang. Add Classic Motion Get. Ya itu tadi diklik ya. Habis itu kok aku mau bikin garisnya jadi kayak gini ya. Bentar. Gambarnya gini jadi saya jajan kotak hilang. Oh, kamu mungkin salah ketik kayaknya. Salah apa nama keyframe kayaknya. Ini saya ulangi lagi ya. Oke. Nah, ini kan oke. Ini saya buat kotak dulu.
saya kotanya mending tuh nggak usah pakai len biar gampang. Kalau kamu pakai len nanti kalian perlu di grup terlebih dahulu. Kemudian di kotak ini saya klik kanan, kemudian pilih add classic motion gate. Nah ini langsung jadi 2 layer. Yang layer pertama itu adalah gate kotak dan layer kedua adalah kotak. Oke, sudah ya. Lalu di paling atas nih yang gate kotak itu untuk membuat garis. Buat garis di di layer kosong, di frame kosong ini di gate kotak. Nah di kotak itu sudah dibuat objek seperti ini. Oke, kita klik dulu di gate kotak di frame 1 diklik. Kita buat garis. Misal garisnya saya kasih di sini. Atau buat garis bebas, garis bergelombang atau lurus itu bisa. Bisa saya buat seperti itu. Nah kemudian, ini yang jadi catatan. Kita di frame gate kotak atau di frame yang ada garisnya, kita buat insert frame. Nah ini kan di sini, di paling atas ya. Kita buat insert frame. Klik kanan, pilih insert frame agar tidak ada cuma kita memiliki satu titik aja, satu keyframe, tapi memiliki banyak frame. Nah, lalu di frame kotak, di layar kotak, kita buat keyframe di 60. Klik kanan, insert keyframe. Oke, sudah ya. Jadi di atas ini kita punya garis dan di bawah punya kotak. Nah, kotaknya ini ada 2 halaman atau 2 keyframe. Frame yang pertama itu di frame 1 dan frame kedua itu di frame 60. Nah, setelah itu kita di frame 60, kita pindah kotak itu di paling ujung sini. Nah, paling ujung. Oke. Nah, sudah dipindah. Nah, ini kan ada, kalau dipindah kan, saat di tengah-tengah itu kan ada titik, ada lingkaran kecil. Nah, itu menandakan itu berada sudah di tengah. Nah, jika sudah, di layer kotak, kita buat classic twin. Seperti yang saya ajarkan pertama kali. Klik kanan, pilih create classic twin. Atau yang tadi di CS3 itu create motion twin ya. Kalau di CS3. Klik. Nah, dia jalan seperti ini. Kalau dimainkan, tidak terlihat kalau itu ada garis. Seperti itu. Oke, gimana Juan tadi sudah bisa? Oke, mungkin sudah bisa ya. Oke, kalau ini kan tidak ada garis. Nah, misal nih kalau saya pengen ada garisnya, bisa. Nah, kalian klik 2 kali di garis ini, 2 kali, lalu kalian copy. Ctrl C atau klik kanan, copy. Kalau kalian buat layer baru lagi, ini layer, pastikan layer baru itu berada paling atas. Karena biar garisnya terlihat, atau paling bawah pun juga bisa sebenarnya. Tapi ini saya sarankan ini paling atas terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya copy ya garisnya. Lalu saya paste. Caranya kita paste in place. Karena kalau paste in place itu dia akan memaste sesuai dengan posisi tadi. Kalau misal kita paste biasa, dia posisinya akan berubah. Kalau kita pilih paste in place, dia posisinya tetap di sini. Gitu. Kalau di play, nah itu akan keluar garisnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Gabriel Evelyn, gimana? Iya, halo Kak. Ya. Tadi untuk membuat line-nya, itu pakai yang pen tool itu ya? Iya, pakai pen tool. Bisa pakai pen tool atau line tool.
itu juga bisa. Gimana? Oh, atau pakai line tool ya. Ya, Terus di bagian gue kotaknya memang tidak di insert key, terus juga nggak di itu ya Kak. Classic Twin. oh enggak. Ini. Kotanya itu Iya. kan di yang paling bawah ya. Ini paling Iya. bawah. Itu kan di insert key, kan keyframe-nya itu ada. Ini kan saya bikin frame 1 yang ada di frame 1, frame 2 yang ada di 60. Lalu saya buat classic twin. Seperti itu. Mana? Masih bingung kamu? Iya, ini lagi dicoba Kak. Tadi buat line-nya itu yang agak nggak maksudnya jalannya tuh nggak sesuai line-nya gitu Kak. Gitu. Kamu pakai apa? Yang Adobe Animate atau CS6? Adobe Flash. Gimana Kak? Kamu pakai Adobe Animate atau Adobe Flash CS6? Adobe Flash Kak. Adobe Flash. Nggak, susahnya gimana itu yang Adobe Flash? Nggak sesuai sama garisnya ya? Iya Kak, tadi nggak sesuai dengan garisnya gitu Mungkin jalannya. coba kalau saya lihat dulu, mau bisa share screen. Oh iya Kak, sebentar ya Kak. Ini aku hubungin ke Zoom dulu. Oke. Oh ya, Devana mau bertanya? Enggak, Kak. Kita chat. Mau ke mindset? Oke. Nah, kita mau bertanya. Oke, kita tunggu dulu ke link. Sudah masuk. Oke. Nah, misal kayak gini Kak. Iya. Terus di bagian kotak tadi, ini gimana ya cara sembunyi? Ya. Nah, di bagian ini kan Kak. Terus dibuat insert keyframe. Oh, tadi sebentar salah. Saya baru sadar. Ada benar Anda sana. Terus di insert keyframe. Bentar. Itu di kotak itu ada titik 2. Mungkin bisa dihapus dulu. Oke, Nah, bentar. titik 2 di atas itu. Yang mana ya Kak? Coba kamu klik frame-nya. Di frame kotak. Klik. Ini. Bukan yang titik frame 1. Yang ini. Yang di frame 1. Frame yang merah muda itu loh. Di frame 1. Frame 1. Ya, yang bawah, yang kotak. Klik Yang yang kotak. yang itu. Nah, itu kan ada titik 2 itu, dihapus dulu.
Oke, jadi hilang kabel Diklik keluar dulu. keluar. Oh iya deh. Oke, nah sekarang boleh lanjut. Ini bagian kotak tuh ada kita gini insert frame apa insert keyframe Kak? Yang keyframe, Yang apa? ini insert keyframe. Oh, keyframe, benar kan? Keyframe terus langsung di classic ya Kak? Ya, bukan yang garisnya di insert frame terlebih dahulu. Garisnya Yang insert frame. insert frame. Oh, terus Kotak itu baru di klasik. ini baru di classic. Nah, oh iya, yang frame 60 Iya Kak. kotaknya digeser paling ujung. Oh iya. Nah, 60 kotaknya digeser paling ujung. Nah, kayaknya udah bisa. Oh iya Kak, benar. Oh berarti kesalahannya tadi saya itu di bagian guide kotak Ya, itu belum di insert frame gitu. belum. Di insert frame. Oke Kak. Sudah. Terima Oke, kasih. sip. Ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya atau konsultasi mengenai seperti tak barusan? Nah, oke, kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin ini saya kasih lihat yang pernah saya buat. Ini ya mungkin ya pernafasan, pernafasan pada manusia menggunakan seperti Head Classic Motion Guide. Misalnya saya kasih lihat. Nah, ini yang pernah saya buat seperti itu. Ini menggunakan Head Classic Motion Guide. Nah, misalnya nanti kalian bisa bikin model seperti itu juga. Misalnya bisa buat pernafasan pada hidung atau masuknya makanan ke baru sampai ke bawah seperti itu. Ini untuk frame-nya ini lumayan banyak ya, karena kan mainnya tiap jalan berhenti, tiap jalan berhenti. Nah, seperti itu. Ini agak panjang, tapi ini nanti kalian bisa pasti kalau misalnya skripsi atau apapun misalkan guna pakai pernafasan bisa buat kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Gede gimana? Mau bertanya? Ini kakak semua gambar sendiri atau insert foto dari internet? Oh ini yang mungkin kalau ini mungkin waktu itu tracing bikin sendiri ini. Ya jiplak dari gambar sebelumnya. Ini kelihatan kalau misalnya ini gambar sendiri bisa dilepas-lepas seperti ini. Gitu. Oh, berarti termasuk paru-paru semuanya ya, Kak? Iya, itu menggambar sendiri. Kalau yang Oh, paru-paru agak lupa nih saya. Oh ini menggambar sendiri, ya benar. Gitu. Oke, kita cek deh. Yang lain ada yang mau bertanya? gambarnya pakai ini Kak, apa di laptop biasa gitu pakai mouse atau pakai ada pulpen gitu? Oh enggak, ini kan saya gambar
dari sini langsung. Saya menggambar cuma pakai pen tool aja. Pen tool ya pakai mouse biasa. Oh, Mungkin ya pakai pen tool juga bisa, ada caranya pakai pen tool. Tapi kan saya belum pernah pakai pen tool. Jadi pakai mouse sama pakai namanya pensil tadi. Cuma kan saya pakai mouse di sini. Pakai pen tool bisa pakai garis juga. Pen tool gitu. oke Kak. Oke, begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Ini saya pakai pen tool ya, ini menggambarnya ya. Mungkin yang kayak gambar Ini gambarnya Kak, itu dari mana duluan Kakak? gimana? Untuk gambarnya itu dari mana duluan memulai? Mulai ini biasanya waktu itu gambar yang badannya dulu, kemudian nanti dari atas ke sini saya ikutin aja dari sini. Ini kan mungkin saya waktu itu ada referensi ya di Google, saya cari, saya hampir animasi apa itu namanya, membuat gambar spek dengan yang saya pikirkan seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya rasa mungkin saya pilih untuk mencoba yang classic motion capture, karena kan tadi baru tadi Gabriel sudah mencoba, mungkin saya ingin lihat yang lainnya juga. Nih saya pilih Handayani. Handayani, Iya, halo Kak. Handayani. Oke, bisa share screen, bisa kasih lihat membuat classic motion capture. Punya saya belum, Kak. Laptopnya lemot. Nggak bisa Lemot. gerak, lagi error. Error. Oke, satu. Oke, kalau enggak tadi gray, coba gray share screen. Saya mau lihat bisa nggak buat classic motion capture. Iya Kak, benar. Oke, Ya, saya nggak tahu ini buat nggak. nggak apa-apa, bisa. Ini coba di play gitu aja kan Kak? Atau? Ya, coba di play bisa. Gitu. Ya. Coba kan mau lihat yang itu, kamu yang garis merah jambunya, kalau coba kamu geser, mau lihat Gimana Kak? yang frame satu yang garis pink itu, garis pink, yang kotak pink yang di angka satu. Heeh. Kamu geser, mau lihat. Oh gitu ya. Itu kamu nah itu kamu kombinasiin sama berarti ya. Kamu kombinasiin sama clockwise nggak yang itu? Iya Kak. Oh gitu. Pesan muter. Oke, sip, itu bagus. Ya. Udah bagus itu. Oke, terima kasih Gray. Oke, yang lain seperti siapa ya? Risa Lucia. Halo Risa Lucia. Halo Risa. Mungkin ada tempat ke yang lain. Yang lain Nova Margareta. Halo Nova.
Kalau Nova Margarita ada di tempat tidak. Ya, sebenarnya juga ada itu aja. Devana Ayu seperti biasa. Devana Ayu, halo. Enggak, sebentar. Lewat HP aja ya Kak, kelihatan nggak? Oh, jangan dimiringkan, mungkin potret aja, jangan miring. Sebentar. Oke, oke, bagus itu. Sip, kamu udah bisa berarti ya. Simpel aja ya Kak. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mau, kamu. mau tanya Kak, Oke, tanya gimana? tadi soal yang create motion twin tadi kan misal udah bikin 4 titik-titik ini Kak. Ya. Nah, terus misalnya mau dihapus salah satu titiknya aja, caranya gimana? Soalnya tadi saya coba remove twin itu hilang semua titiknya. Coba kamu klik kanan di titiknya. Remove twin hilang semua ya. Oh, hilang semua. Oke. Coba kok balik lagi. Kalau enggak, klik itu, klik titiknya, diklik aja, terus delete kan, delete Delete yang delete di keyboard, yang mana Kak? delete di keyboard. Delete di Kamu keyboard. keyboard ya. Udah. Ntar klik lagi, nah itu delete. Hilang Nggak mau. mau ya. Ya, sebentar saya kasih lihat dulu. Ini saya agak lupa, saya nggak pernah hapus. Delete hilang semua ya. Kalau enggak, mungkin saya cari itu, saya akan lupa. Oh iya, ini remove bisa klik kanan remove frame. Cuman ini frame juga berkurang. Seperti itu. Kalau clear keyframe ini, oh ya, caranya klik kanan, clear keyframe kalau hal ini langsung, iya ya, benar. Misalnya kalau mau menghilangkan, klik ini, pilihnya klik kanan, terus pilih clear keyframe, lalu pilih all, semuanya. Nah, ini akan hilang, gitu. Juga bisa klik kanan, clear keyframe all. Ini hilang semua. Oh, pastikan ini ya, birunya ini jangan menyeluruh. Klik kanan, clear keyframe all. Nah, itu birunya jangan menyeluruh seperti ini ya. Ya Kak, belum share screen sepertinya. Oh, belum ya? Saya kira udah. Oke, ya. Nah, saya ulangi lagi. Oh, maaf. Nah, ini misal di sini nih. Ini kan pastikan kalian klik sekali, birunya cuma berada di sini. Biasanya kalau motion kit itu birunya kadang sering menyeluruh. Saya klik di sini, klik kanan, pilih clear keyframe. Lalu hapus semua ya. Lalu yang hapus semua ini. Tapi biasanya
Kalau kalian, nah ini kan birunya ngeblok semua nih. Nanti nggak bisa kalau misal kalian klik ini, insert apa, keyframe, kalian alt, dia akan hapus semua dari frame 1 sampai frame 60 hapus semua. Seperti itu. Oke, semoga gimana sudah mengerti ya. Sudah Kak, terima kasih. Oke. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Oke, mungkin satu lagi saya pilih ya. Radita Putri. Halo Radita Putri Anggra ini. Kalau punya saya itu Kak, baru jadi yang bola tadi, belum yang kotak. Yang kotak itu ada kendala Kak. Apa Oke. di share screen dulu Kak? Share screen aja nggak apa. Oke, bentar Kak. Kendalanya apa? Biar teman-teman bisa, oh mungkin saya kendalanya di sini sama, ada yang sama mungkin bisa dianu. Yes, ini baru pindah laptopnya. Udah terlihat Kak. Oh, sudah, saya lihat. Untuk yang bola tadi kan ini toh Kak. Ya. Nah, untuk yang kotak ini masih kendala dibuat dalam pembuatan garisnya Kak. Nah, Jadi kendalanya kalau apa? garis tuh garisnya lurus gini Kak. Atau memang garisnya lurus dulu baru di lengkung-lengkungnya sendiri ya Kak? Oke, kamu pakai pen tool, di situ ada pen tool enggak? Bukan, ini pakai line tool Kak. Tadi katanya teman bisa. Atau Kalau pakai line itu garisnya mungkin kamu tipisin dulu, di stroke-nya itu kamu tipisin dulu biar kelihatan. Nah, bikinnya. Ini seperti itu. Oke. Nah, pastikan kamu bisa selesai apa namanya, di ujung langsung pindah biar garisnya menempel. Kan kamu oh iya, misalnya gini Kak. Udah. kan pas gitu. Nah, lalu setelah itu yang kamu tahu apa? Gimana Kak? Suaranya kecil Kak di saya Kak. Setelah yang kamu tahu, setelah itu apa yang kamu tahu? Apa yang selanjutnya? Ini Kak, diatur bagian insert-nya. Ini cara ulanginnya gimana Kak? Bentar, Kak. Ini cara ngatasnya gimana ya Kak? Mau Gimana? atur waktunya. Atur apa? Oh ini udah bisa. Ini Kak, di bagian angka 60 misalnya, Ya, di insert keyframe toh Kak. oke ya. Terus di ini grid layer juga. Di insert keyframe biar garisnya terlihat. Gitu, Insert Kak. frame aja, insert Frame. Ya. Ini. Kemudian di bagian 30 itu di grid classic. Terus di bagian 60 ini perseginya dipindahkan di bagian ujung. Baru sampai itu Kak, paham ya? Oke, oh ya. Mungkin kamu di frame 1 dulu, ke frame 1. Yang layar 1 ini Kak? Ya. Ya. Di frame 1, layar 1 frame 1. Nah, itu kan titiknya udah di situ ya. Iya. Nah, sekarang di frame 60. Gimana Kak? Di frame 60. Layar 1 di bagian kotaknya itu. Nih. Nah, itu titik yang putih itu cocok Kak taruh di garis paling ujung. Ini Kak? Ya. Oh, udah. Nah, oke. Coba mainkan, coba play. Nah, oh, berarti kuncinya di titik itu ya Kak?
Iya, kuncinya dipastikan yang ujung ke ujung itu berada di titik putih itu. Oh, ya. Gitu. Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Mungkin yang lain juga ada kendala seperti itu ya, cuma malu-malu. Oke, nggak apa. Oke, kalau misal yang tadi yang apa namanya motion gate dan classic motion gate sudah paham, oke, mungkin sekarang kita akan belajar apa namanya tentang teks. Kita kan mengenal apa itu teks. Teks itu kan kalian tahu kan untuk menulis sesuatu. Terus mengetik seperti ini. Misal ada tulisan halo. Nah, di sini bisa kita ganti warna atau ganti font. Sama halnya kalian kalau misal di Word bisa ganti font, terus ganti warna juga bisa. Nah, ini paragraf juga bisa ngatur kiri, kanan, tengah, atau rata ini. Terus untuk jaraknya pun juga bisa, jaraknya bisa bukan seperti ini kalau misal kita enter ya. Nah, ini jarak ke sini pun juga bisa. Jarak sini ke sini pun juga bisa diubah. Tadi kan kalau misal menggeser kan menggunakan ini VA yang ini geser ini. Lalu untuk geser jaraknya ke bawah atau mepet atau memperpanjang, perluas, jarak ukuran, bisa menggunakan ini yang paragraf. Nah, ini bisa panjang. Ini tuh bisa panjang ke sini. Ini juga bisa gitu. Sama. Seperti itu untuk teks. Hapus lagi aja, kita buat baru. Buat standar dulu. Nah, ini kita buat halo, kata halo. Nah, kalau kalian klik ini, dan terus kalian lihat properties nih. Di sini ada static text, dynamic text, dan input text. Nah, static text itu biasanya nggak bisa diedit, maksudnya apa ya? Nggak bisa digunakan untuk. Misi Mas Yuriko, maaf suaranya pelan banget. Kan ya? Kalau gini dengar ya? Tadi dari posisinya sekarang putus-putus. sinyalnya. Oke, sebentar. Normal atau belum? Mungkin sudah normal ya suaranya ya. Normal, Mas. Gimana? Belum aja dulu. Oh ya. Oke, saya lanjutkan. Kita tadi sampai di static text. Oke, static text ini sebenarnya seperti ini aja, cuma mengetik tanpa bisa diedit atau semacamnya. Hanya bisa mengedit font gini-gini seperti ini kayak tadi. Lalu ada dynamic text yang saya buat dua.
tiga. Jadi kan ada dynamic text dan input text. Nah, yang ini adalah statik ya, statik. Ini dynamic. Nah, ini input. Oke, nanti pada statik, dynamic, dan itu nanti ada perbedaan mencolok pada editornya. Misalnya ya, statik kan tampilannya cuma biasa-biasa gini. Lalu untuk dinamik, kita buat ini dynamic text. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini kan polos, nggak ada apa-apa. Nah, di sini dynamic text itu ada garis kotak di samping-samping ini. Ada kotak di luar teks ini. Nah, itu adalah dynamic text. Dynamic text ini mungkin fungsinya bisa buat mengatur apa ya? Untuk mengatur paragraf atau scroll text seperti itu, mungkin bisa kayak mengeluarkan kayak output. Nah, ini ada lagi misal static text ini, cuma kita lihat di properties cuma ada static saja. Kalau di dynamic text, nah itu ada, kita bisa masuk underscore dynamic, bisa membuat seperti itu. Yang input pun juga sama, kita buat input text. Nah, input text itu sebenarnya ini juga sama ya, bisa dibuat text input. Kalau dynamic text kan buat kayak keluaran output. Misal saya nulis nama, ini di halaman berikutnya kita buat nama saya tetap berada di situ. Kita nulis namanya di input. Nanti di halaman kedua nama saya tuh bisa keluar di halaman kedua berkat dynamic text. Nah, untuk input ini kita bisa memasukkan apa namanya? Memasukkan teks. Misalnya ini kan di input text. Nah, misal kalau kalian kayak login email password, itu kan bisa memasukkan di kotak, yaitu input text itu seperti itu contohnya. Untuk mengisi jawaban menggunakan input text. Lalu untuk output yang misal nilai kamu dapat 10 atau berapa, nanti pakai dynamic text bisanya seperti itu. Lalu untuk static ini untuk itu kayak menulis biasa, mengetik biasa seperti itu. Oke, sebenarnya ini banyak sekali atau settingan-settingan yang kita pakai, tapi untuk teks ini untuk ini kan sudah kita bahas font, ini size ini bisa diatur ukuran, warna, jarak, atau kan ini jangan dipakai. Ini untuk transparansi, karena untuk tulisan nggak berfungsi ya sebenarnya ya. Dan untuk render ini biasanya menggunakan yang anti-alias for readability, bisa dibaca. Mungkin yang dipakai misalnya seperti itu untuk teks. Oke, untuk teks ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kalian paham ya untuk teks ya. Oke, ini teks itu cuma itu aja sih kalau teks. Oh iya, sebentar. Misalnya saya misal apa ya? KSW. Misal kita cari teks dulu nih, misal segini aja ya. Nah, copy, saya masukkan ini di static text. Ya, kapan mungkin agak kecil ini ukurannya.
saya kecil. Nah, ini itu bisa membuat ini itu bisa mengatur jaraknya juga sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Nah, teks ini kan ada ini misalnya harus membuka satu program studi baru. Nah, misal gitu. Lalu di sini ada kalau static text ini nggak bisa diubah ya behaviornya. Jadi otomatis seperti ini. Kalau misal kita ubah dynamic text, nah itu behavior itu multiline itu untuk bisa seperti ini. Kalau dua lebih ini karakter apa namanya ya? Ininya bisa lebih dari satu, dua, tiga. Nah kalau single line itu cuma satu gini kelihatannya. Jadi kalian kalau ini biasanya khususnya untuk membuat jawaban, tapi untuk khususnya mungkin yang multiline aja. Multiline nomor itu karena kan jarang dipakai yang pakai yang panggilan sama single line. Oke, seperti itu. Untuk teks ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut, mungkin saya nggak menyinggung tentang tombol-tombol secara singkat. 30 menit ini cukup ya buat tombol-tombol. Oke, ini tidak ada yang bertanya. Oke, kita lanjut ke tombol-tombol. Kita akan membuat tombol. Ini tombol bebas ya, mau gambarnya kalian mencari di Google juga bisa, atau membuat di sini juga bisa. Ini mungkin saya kasih contoh ini tombol. Saya buat tombol mulai. Saya buat apa itu, sebuah kotak, sebuah kotak. Kemudian saya kasih teks. Saya kasih teks itu static text mulai. Dan ukurannya bebas ya, mau berapapun. Nah, saya buat sebuah tombol seperti ini. Kemudian ini saya buat ini menjadi button. Cara seperti kemarin, cara membuat menggunakan movie clip, tapi ini menggunakan button. Saya blok ini terlebih dahulu, lalu klik kanan, kemudian pilih convert to symbol, atau paling cepat F8, kita klik. Nah, sini ada nama, tipe, registration, dan lain-lain. Kita buat namanya ini menjadi mungkin cara yang sering saya pakai adalah button mulai. Jadi kita buat nama ini button mulai, btn underscore mulai. Nah, itu tipe. Untuk tipe ini kita buat button, karena kan ini fungsinya untuk tombol ya. Kita buat button, kemudian klik OK. Ini pastikan registrasinya tengah. Oke. Nah, untuk simbol ini mungkin kalian sudah pelajarinya kemarin. Tinggal cuma mengganti yang button aja. Oke, untuk selanjutnya ini kita bisa edit dalamnya. Kita bisa edit, misal ada animasi kayak misal klik itu bisa kecil, klik itu bisa kecil. Jadi untuk tombol ini kita klik 2 kali, kayak seperti movie clip kemarin kita klik 2 kali. Nah, yang berbeda apa sih tombol itu? Yang berbeda itu di sini ya. Nah, kita keluar. Nah, ini kan yang normal kan seperti ini. Kami seperti ini. Kalau di tombol kita klik 2 kali, dia akan ada tulisan.
Suaranya kecil, Kak. Nanti lagi. Kalau gini denger nggak? Jelas. Oke, tadi harus naik nih. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Mau hujan masalahnya. Oke, saya ulangi lagi aja. Kalau di frame di luar di normalnya itu, ini frame-nya seperti ini. Kalau di frame button kita klik 2 kali di button ini. Nah, ini ada tulisan ini up ya sebenarnya. Nah, ini ada up, over, down, dan hit. Up itu adalah normalnya ini. Over itu biasanya besar ya. Over lebih besar dari ini. Down itu kalau misal diklik itu turun, setelah di hit lebih turun lagi. Itu. Nah, sorry ini dulu. Oke. Nah, ini kita buat keyframe semua. Over, down, sama hit. Kita klik kanan di over, ini insert keyframe, di down juga insert keyframe, dan di hit insert keyframe. Sudah ya, kita sudah membuat 4 keyframe di sini, di up, over, down, dan hit. Oke, jika sudah, kita otak-atik di over. Nah, di over ini saya mau bikin ini besar, besarnya mungkin kira-kira ya, jangan besar-besar banget, jangan besarnya kira-kira. Misalnya besarnya ya besarnya segini. Ini dah besarnya dikit. Kalau di down ini saya kecilin dikit. Transit dan di hit saya blok, saya kecilin dikit. Ini kan udah beda up, over, down, hit. Oh, ini hampir sama ya. Saya kecilin lagi aja. Nah, ini up, over, down, hit. Nah, seperti itu. Up, over, down, hit. Nah, ini tuh juga bisa kita ganti warna. Kita bisa ganti warna. Ini kita misal ganti warna hijau. Ini kita ganti warna merah. Ini kita ganti warna kuning. Yang di ininya juga bisa diganti di teksnya. Kita ganti warna yang ya nggak apalah gitu, agar nggak kontrasnya masalah. Kita variasi warnanya saja. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke scene 1 titik ini. Kita kontrol, kemudian kita tes. Nah, misal ini belum saya klik, cuma saya sentuh aja nih di mouse. Sentuh, dia akan over seperti ini. Kalau misal diklik, saya tahan, dia seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, ini mungkin di kuningnya tidak kelihatan ya, di kuning ya. Warna kuningnya tidak terlalu kelihatan, cuma warna hijau sama merah. Tapi tidak apa-apa. Kelihatan kalau misalnya ada perubahan. Kalau misal disentuh dan diklik. Oke, Vita nanti mungkin saya bisa bagi YouTube channelnya. Oke, seperti ini. Untuk tombol ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mengenai tombol? Iya. Bisa ulang dari awal nggak, Kak? Oke, bisa saya ulangi dari awal. Oke. Ini saya buat tombolnya bebas ya. Bilang aku ketinggalan. Oke, ini saya ulangi. Oke, ini saya buat tombol lagi. Oke, ini.
Mungkin itu apa mic-nya dimatiin itu. Halo Gabriel. Oke, terima kasih. Nah, mati hidupin lagi. Oke. Nah, kita buat sebuah apa namanya tombol. Kita buat tulis nama mulai. Kita buat objek lingkaran dan tulisan mulai. Taruh di sini. Oke, biar warnanya kontras. Nah, ini saya taruh tengah. Nah, cara membuat tombol itu kita blok ini. Kemudian kita bloknya ini ya. Kita klik kanan, pilih convert to symbol. Nah, ini ada nama, tipe. Nah, untuk namanya ini kalian misalnya saya kasih nama button PTN mulai. Nah, lalu untuk tipenya kita pilih button ya, karena ini tombol. Lalu untuk registrasinya itu tengah-tengah sini. Kalau sudah kita klik OK. Ini sama mungkin kasih nama button mulai 2. Pastikan tombol ini ya, tombol misalnya ini, kalau misalnya mau kasih nama lagi jangan sama, biar tidak bertabrakan. Nah, mulai. Nah, jika sudah kita ingin mengedit nih, jika misal diklik nanti akan mengecil, jika menyentuh ini aja akan mengembang atau over. Kita klik ini tombol ini, karena ini sudah menjadi tombol button. Kita klik. Nah, ini ada up, over, down, dan hit. Ini kalau button ini tampilan frame-nya akan berbeda seperti ini. Sehingga kalau misal dikecilkan itu paling kual kecil segini. Jadi memang button ukurannya memang segini. Karena ada up, down, over, down, dan hit. Karena tadi sudah mencoba, yang hit ini sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi tidak masalah. Kalau misalnya kita mau ngedit lagi, nah ini over, down, dan hitnya kita buat keyframe baru. Kita klik kanan di sini, kita insert keyframe. Sini juga insert keyframe, dan di hitnya kita insert keyframe. Oke, kita mengedit di over karena di tab itu ukuran normal. Nah, di over ini adalah ukuran misal kalau disentuh, itu akan mengembang. Misal kita atur ukurannya menggunakan free transform. Nah, ukurannya sebesar segini. Ini bisa ganti warna. Oke, lalu untuk down ini misal kita klik ini akan mengecil. Seperti itu. Untuk hitnya juga kita kecilkan lagi, lebih kecil dari down. Oke, seperti itu. Oke, untuk up itu normal, over itu bisa misal kalian menyentuh akan mengembang seperti ini. Jika klik down dan hit akan mengecil. Oke, jika sudah keluar scene 1, klik scene 1 dan kita tes. Control tes. Oke, ini jika disentuh akan besar. Tapi jika diklik akan cut down. Nah, seperti itu. Oke, gimana? Apakah sudah paham? Ya, gimana? Sudah paham semuanya? Ya, mungkin sudah paham ya. Nah, dari pembelajaran kali ini ada yang mau dari apa namanya? Kita tadi membuat motion guide, add classic motion guide, terus belajar teks dan belajar tombol. Jadi mungkin yang untuk tombol untuk kita pindah halaman mungkin di pertemuan selanjutnya.
Jadi kita belajar sampai tombol ini terlebih dahulu. Oke, ada yang mau bertanya? Jangan lupa absen ya teman-teman. Oke, untuk tugas mungkin kalian belajar dulu yang mengenai tadi classic get, motion get, buat tombol, atau mungkin kalian bisa belajar di YouTube atau di Google dimanapun mengenai pindah frame menggunakan coding tombol. Misal klik tombol ini akan pindah ke halaman selanjutnya, saya akan pindah lagi ke halaman, bisa pindah ke scene, pindah bisa ke frame dan sebagainya. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau misal nggak ada pertanyaan, mungkin nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita pada sore hari ini.